Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial di bagian kedua. Di mana pada bagian kedua ini akan membahas tentang diskon atau rabat dan bunga tunggal. Yuk kita belajar matematika. Nah, pertama diskon atau rabat. Kita sering kalau berbelanja secara online ataupun offline sering melihat bentuk seperti ini. Kalau di mall-mall atau di aplikasi online, aplikasi berbelanja, 90%, 50% plus 20%. Apa ini maksudnya diskon itu? Ini kan kita sering seperti ngelihat ini. 90% itu suatu nilai ya yang berkaitan dengan harga. Nah, diskon atau rabat itu adalah suatu potongan harga. Maka, jika kita membeli sesuatu dengan diskon 90%, maka kita cukup membayar sisanya saja dari 90% ini. Ada juga diskon 50% ditambah 20%. Nah, tapi jangan ketipu. Ya, yang kayak gini itu bukan berarti diskonnya 70%. Tapi diskonnya adalah 50% terlebih dahulu. Harganya berapa? Setelah itu didiskon lagi 20%. Itu jumlahnya berbeda ya. Jadi bukan langsung diskon 70%. Nah, untuk cara mencari diskon, itu ada berapa ini? Ada 4 ya rumusnya yang berkaitan dengan diskon. Kalau diskon dalam bentuk uang, itu sama dengan persen diskon dikali harga kotor. Di mana harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Biasanya dua rumus yang awal ini saling berkaitan. Jadi kalau cukup nyari diskonnya aja udah ini, tapi kalau sampai harga bersihnya berarti dua ini saling berkaitan. Tapi untuk mencari diskon ini diskon dalam bentuk uang, kalau ini diskon dalam bentuk persen. Itu rumusnya adalah harga kotor dikurangi harga bersih per harga kotor dikali 100%. Dan harga kotor sendiri kalau ingin dicari yaitu 100 per 100 kurangi P dikali harga bersih. Di mana harga bersih adalah harga setelah mendapatkan diskon. Jadi harganya itu bakal semakin kecil. Gitu. Dan harga kotor adalah harga normal ya, tanpa diskon atau sebelum mendapatkan diskon. P itu adalah persentase dari diskonnya. Contoh, di toko Sejahtera, Asep membeli 120 buku tulis dengan harga Rp4.250 per buku. Jika di toko tersebut tertera tulisan rabat atau diskon 20% untuk semua barang, maka uang yang harus dibayarkan Asep adalah Oke, kita cari dulu harga kotor. Maksudnya harga kotor kan kita mau membeli sejumlah 120 buku dengan harga 4.250. Berarti harga normalnya kalau kita kalikan itu adalah Rp510.000. Harusnya kita membayar segini. Tapi karena di toko tersebut ada rabat 20% untuk semua barang, maka kita mencari diskonnya. Diskon adalah persen diskon dikali harga kotor, yaitu 20% per 100 dikali Rp510.000, yaitu Rp102.000. Lanjut, berarti untuk harga yang dibayarkan berarti ya adalah harga bersih, yaitu harga kotor dikurangi diskon. Harga kotornya itu adalah yang awal Rp510.000 dan di diskonnya itu adalah Rp102.000. Maka si Asep cukup membayar Rp408.000.
Di sini harus teliti di pertanyaannya, karena di sini dimintanya uang yang harus dibayarkan, berarti harga bersihnya. Tapi kalau pertanyaannya berapakah diskon yang didapatkan oleh Asep, yaitu Rp102.000. Seperti itu. Lanjut kita ke contoh yang lain. Menjelang akhir tahun, sebuah swalayan memberikan diskon sebesar 5%. Jika barang tertentu harus dibayar sejumlah Rp475.000, berapakah harga barang tersebut sebelum mendapatkan diskon? Sebelum mendapatkan diskon, berarti yang dicari adalah harga kotor. Di mana harga kotor adalah 100 per 100 kurangi P dikali harga bersih. P-nya itu berapa persen? Berarti di sini cuma ada 5 ya, 5%. Dan harga bersihnya yang dibayarkan itu segini. Maka dipunyai nilainya itu adalah 100 dikurangi 5 dikali 475. Nah, yang bawah dikerjain dulu. Jadi 100 dikurangi 95. 100 dikurangi 95. 100 dikurangi 5 yaitu 95. Dikali 475 yaitu Rp500.000. Berarti barang tersebut sebenarnya harganya Rp500.000. Tapi karena dapat diskon 5%, maka cukup membayar Rp475.000. Lanjut ke soal berikutnya. Joko membeli TV seharga Rp5 juta. Namun ia hanya membayar Rp4.850.000 setelah mendapatkan diskon. Berapakah besar diskon yang diberikan kepada Joko? Nah, kalau diskonnya dalam bentuk uang, kita tinggal mengurangkannya saja, kelihatannya. Tapi di sini maksudnya diskon itu dalam bentuk persen. Maka kita jawab diskon yaitu seharga kotor kurangi harga bersih per harga kotor dikali 100%. 5 juta dikurangi Rp4.850.000 per 5 juta dikali 100%. Yaitu Rp150.000 per 5 juta. Kalau kita coret nolnya, ini ada punya 4, maka ini coret 4. Ini nolnya punya 2, karena ini temenan sama atas, berarti ini coret. Tinggal 15 dibagi 5. Maka besar diskonnya yang didapatkan Joko adalah sebesar 3%. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunga tunggal. Apa itu bunga tunggal? Nah, biasanya kalau kita menabung pada suatu bank, koperasi, atau apapun, ya seperti dalam bentuk deposito atau yang lainnya, semacamnya, atau meminjam sesuatu, biasanya ada yang namanya tambahan. Tambahannya itu berupa bunga, di mana bunga ini adalah sesuatu penambahan tergantung waktu yang kita ambil, waktu yang telah kita tentukan. Oleh karena itu, bunga tunggal adalah bunga yang dihitung berdasarkan modal yang diambil atau awalnya, dan sedangkan bunganya sendiri tidak berbunga lagi. Jadi cukup sekali saja nanti berdasarkan waktu. Nah, B di sini adalah bunga, ya bunganya dalam bentuk uang. B per 100. Di sini adalah bunga per 100 dikali W. W-nya itu waktu dalam bulan. Dikali UAW. UAW itu adalah uang awal atau modal awal atau pinjaman awal. Seperti itulah. Terus ada rumus UAK, yaitu UAW ditambah B. UAK adalah uang akhir, yaitu uang awalnya berapa ditambah si B yang ini. Maka UAK sendiri bisa ditulis UAW ditambah B-nya kita ganti sama yang ini. B per 100 dikali W per 12 dikali UAW. Kita masuk ke contoh.
Marisa menyimpan uang di bank sebesar Rp800.000 dengan bunga tunggal 18% per tahun. Hitunglah besar bunga yang didapatkan Marisa setelah 4 bulan. Nah, karena yang ditanyakan cuma bunganya saja, berarti B sama dengan B per 100 dikali W per 12 dikali U AW. Per 12 itu karena patokan per tahun ya. Nah, waktu di sini dalam bentuk bulan. B-nya kita masukkan yaitu 18 per 100 dikali 4 per 12 dikali 800.000. 4 sama 12 itu bisa disederhanakan jadi 3. 3-nya bisa dicoret sama 18. Itu jadi 6. Terus 0-nya di sini 2, dihilangkan 2. Nah, berarti 8.000 dikali 6, yaitu Rp48.000. Jadi, jika Marisa menyimpan uang sebesar Rp800.000 dengan bunga di bank tersebut adalah 18%, maka setelah 4 bulan dia bakal mendapatkan uang Rp48.000. Seperti itu. Lanjut ke contoh selanjutnya. Bu Hani menabung pada sebuah bank sebesar Rp1.800.000 dengan suku bunga 8% per tahun. Besar tabungan Bu Hani setelah 30 bulan adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah besar tabungan. Kalau ini kan cuma bunganya saja. Nah, besar tabungan berarti adalah uang akhirnya yang kita cari. Uang akhir sama dengan uang awal ditambah B per 100 dikali W per 12 dikali U AW. Berarti uang awalnya 1.800.000 dikali bunganya itu 8 per 100 dikali waktunya itu 30 per 12 dikali 1.800.000. Nah, kita kerjakan yang ininya dulu ya, segini. Ini kan bunga nih. Kita kerjakan ini dulu. Disederhanakan, bakal dapat hasilnya itu adalah Rp360.000. Maka jika dijumlahkan hasilnya adalah Rp2.160.000. Jadi setelah 30 bulan, uangnya itu bakal menjadi Rp2.160.000. Selanjutnya kita akan membahas angsuran atau cicilan. Nah, angsuran atau cicilan rumusnya adalah UAK per W. UAK itu adalah uang akhir. Dan W-nya itu adalah waktunya. Kalau tadi waktunya dalam bulan kita samakan. Contoh, Pak Rian meminjam uang di koperasi sebesar 5 juta rupiah yang akan dikembalikan secara mencicil selama 20 bulan jika koperasi memberikan jasa pinjaman 6% setahun. Besar cicilan Pak Rian, cicilan ya atau angsuran setiap bulan. Oke. Nah, untuk mencari angsuran kita butuh yang namanya UAK. Berarti tetap nyarinya itu adalah UAK terlebih dahulu. Jawab UAK sama dengan UAW ditambah B per 100 dikali W per 12 kali UAW. Uang awalnya 5 juta ditambah bunganya itu adalah 6 per 100 dikali waktunya itu adalah 20 bulan. Berarti 22 per 12, 20 per 12 dikali 5 juta. Kita selesaikan yang bagian bunganya terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah Rp500.000. Ditambah 5 juta, hasilnya adalah Rp5.500.000. Nah, maka kita masuk ke rumus angsurannya. Angsuran adalah UAK per W. Di mana UAK-nya kita udah nemu yaitu Rp5.500.000 dibagi dengan waktunya itu selama 20 bulan. Maka kita sederhanakan, hasilnya adalah didapat Rp275.000 per bulan. Jadi, jika Pak Rian meminjam uang 5 juta selama 20 bulan,
maka setiap bulannya Pak Rian itu harus membayar sejumlah Rp275.000 per bulannya selama 20 bulan, seperti itu. Ya, cukup pembahasan kita tentang aritmatika sosial, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.